perang adalah pasar bagi negara yang perang punya adalah bisnis. Perang adalah bisnis, perang adalah pasar, kesempatan panen bagi negara-negara yang punya industri persenjataan. Kesulitan ekonomi akan bisa menahan tidak terjadinya perang dunia ketiga. Ya, inilah podcast saya setelah kembali kemarin liburan dari Amerika dan mendapatkan perspektif baru ya tentang perang yang sudah berlangsung 2 bulan lebih belum kelar juga. Dan untuk itu saya mengundang seorang penulis, tulisannya tajam banget, yang menulis banyak tentang bidang luar negeri ya, internasional ya. Ini adalah Bung Pitan Daslani. Namanya aneh banget, ternyata orang dari Kupang. Terima kasih Bung sudah datang ke studio. Terima kasih Bung Helmi. Ya, saya ngikutin tulisan-tulisannya, gila ya, keren banget. Saya suka banget. Saya cuma pengen tanya, ada apa ya Amerika demikian ngotot untuk membela Ukraina? Nah, begini, ini untuk bisa mendapat pemahaman yang utuh. Silakan. Tentang krisis ini, saya ingin tempatkan di dalam perspektif sejarah permusuhan ini. Ya. Jadi permusuhan ini sebetulnya kalau kita mau lihat, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, 45, ada dua tahun masa krisis yang sering dilupakan orang, yaitu tahun 1947 dan 1948. Pada saat itu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di Eropa yang membuat kenapa Amerika harus masuk. Pertama adalah kudeta di Cekoslovakia itu tahun 47. Ya, kudeta itu dianggap didukung oleh Uni Soviet sehingga komunis berkuasa di Cekoslovakia. Pada tahun yang sama itu pemilu di Italia dimenangkan oleh Partai Komunis. Benito Mussolini ya, sehingga menyebabkan kekhawatiran bahwa ini Eropa akan jatuh ke tangan komunis. Waktu itu. Jadi ada dua peristiwa ini. Itu antara 1947 dan 1948. Nah, kemudian Perang Dunia Kedua yang baru saja berakhir itu menyebabkan kerusakan ekonomi di seluruh Eropa. Ketika Uni Soviet mengalahkan Jerman, tetapi juga ada perang di dalam itu dengan Swedia dan seterusnya, di mana Portugal membantu kepada Uni Soviet ketika itu, sehingga menyebabkan kerusakan luar biasa. Itu yang menyebabkan Menteri Luar Negeri Amerika ketika itu, George Marshall, mengeluarkan paket yang namanya paket George Marshall Plan. Itu Marshall Plan. Itu Marshall Plan. Itu latar belakang. Tujuan awalnya adalah untuk melakukan pemulihan ekonomi Eropa, negara-negara Eropa. Di samping itu menggalang kekuatan supaya jangan sampai Eropa itu masuk menjadi komunis. Itu tujuan Amerika. Itu sebabnya George Marshall, Menlu Amerika waktu itu, mengeluarkan Marshall Plan. Nah, Marshall Plan ini waktu itu diblokir sama Perdana Menteri Uni Soviet, Joseph Stalin. Karena Joseph Stalin tidak mau bahwa negara-negara Eropa Timur itu menerima bantuan Marshall Plan ini, sebab nanti dia akan tertarik meninggalkan ideologi komunis. Ini bantuan ekonomi ya, Bung? Bantuan ekonomi waktu itu. Nah, diblokir. Jadi Amerika mengeluarkan Marshall Plan, tetapi Joseph Stalin memblokir itu dan mempengaruhi negara-negara Eropa Timur itu jangan menerima bantuan Marshall Plan itu. Inilah titik yang memperuncing ketegangan antara Amerika dan Eropa di Eropa Barat melawan Uni Soviet ketika itu, karena semua negara Eropa Timur itu dilarang. Ini disebut dengan perang dingin itu. Perang dingin itu dimulai. Blok Barat dan blok Timur. Nah, supaya jangan menerima bantuan dari Marshall Plan itu. Nah, itu kita bicara tahun 47-48. Nah, ketika ketegangan itu terjadi, 5 negara Eropa membentuk Fakta Pertahanan. Ini adalah Belanda, Belgia, Inggris, Prancis, dan Luxembourg. Mereka membentuk Fakta Pertahanan itu dalam perjanjian yang disebut Perjanjian Fakta Brussels waktu itu. Inilah cikal bakalnya NATO. Jadi pertama itu dibentuk oleh 5 negara ini. Itu bulan Maret tahun 48. Terbentuklah 5 negara ini karena waktu itu mereka takut jatuh ke dalam komunisme, sementara Jerman waktu itu masih dicurigai sebagai negara yang bisa sangat mengancam mereka waktu itu. Karena masih ada Jerman Timur yang dikuasai oleh
ada di dalam satelitnya Uni Soviet waktu itu. Nah, itu peristiwa itu Maret 48 terbentuklah Fakta Pertahanan 5 negara itu. Nah, jadi di sisi ekonomi bantuan Amerika itu diblokir, itu yang akhirnya mendirikan Berlin Wall itu, tembok Berlin itu. Itu nyaris perang juga waktu itu karena bantuan ekonomi Marshall Plan tidak bisa masuk lewat kereta api, lewat darat, sehingga mereka harus pakai pesawat untuk masuk bantuan itu. Jadi hampir perang itu 48 itu, tapi itu tidak terjadi antara Amerika dan Soviet waktu itu. Nah, apa yang terjadi setelah 48? Setelah 48 adalah orang lupa bahwa komunisme bukan saja di Eropa waktu itu naik, tetapi juga di Asia, di mana Korea Utara menyerbu Korea Selatan itu pada tahun 1950, sehingga 50 sampai 53 itu adalah perang Korea, di mana komunis ingin mengambil alih Korea Selatan, sehingga di tengah perang itu berlangsung tahun 52 itu Yunani dan Turki masuk bergabung kepada NATO waktu itu, di tengah perang Korea itu. Jadi dia masuk bergabung kepada NATO, sekaligus bagi kepentingan NATO adalah supaya Turki ini jangan masuk ke dalam satelitnya Uni Soviet waktu itu. Jadi Yunani dan Turki masuk bergabung ke NATO, sehingga dari itu tahun 52. Nah, sebelum itu terjadi, ada satu perkembangan lagi, yaitu tahun 49. Tahun 49 itu, tanggal 4 April, 12 menteri luar negeri, termasuk 5 yang tadi dari Fakta Brussels itu, 12 menteri luar negeri Eropa dan Amerika Utara berkumpul di Washington untuk menandatangani apa yang disebut dengan North Atlantic Treaty. NATO. Itu adalah pada tanggal 4 April 1949. Kemudian proses ratifikasi oleh parlemen itu berlangsung sampai Agustus. Jadi NATO itu, Traktat NATO itu secara resmi diberlakukan itu pada tanggal 24 Agustus 1949. Nah, waktu didirikan itu cuma 12 negara. 12 negara. Pada tahun 1949. Nah, perkembangan yang terjadi adalah setelah NATO itu berdiri pada tahun 1949, maka Rusia, Uni Soviet merasa bahwa dia sedang ditantang oleh 12 negara sekaligus. Apalagi pada tahun 55 Jerman Barat bergabung kepada NATO tahun 55 itu. Jadi ketika 12 negara sudah bergabung lalu Jerman Barat masuk ke NATO, ini membuat Rusia semakin khawatir karena sebelumnya itu kan Jerman ini adalah musuh bebuyutannya Rusia dalam Uni Soviet di dalam Perang Dunia. Jadi ketika Jerman Barat bergabung ke NATO bersama-sama dengan Yunani, maka Uni Soviet membentuk apa yang disebut dengan Fakta Warsawa itu. Ya. Nah, Fakta Warsawa itu pemicunya adalah bergabungnya Jerman Barat kepada NATO pada tahun 1955. Nah, setelah itu maka perang dingin itu sudah tidak dingin lagi karena sudah benar-benar hangat sebetulnya itu. Sudah benar-benar hangat terjadi, dan itulah yang berlangsung sampai puncaknya itu pada tanggal 12 Juni 1987 ketika Ronald Reagan berdiri di depan Brandenburg Gate di Berlin Barat dan mengatakan Mr. Gorbachev, open this gate, Mr. Gorbachev, tear down this wall, kan dia bilang gitu kan, runtuhkan tembok ini, tembok Berlin, tembok Berlin itu. Nah, itu adalah 12 Juni 1987. Setelah itu terjadi, maka peristiwa selanjutnya adalah itu Uni Soviet bubar pada 26 Desember 1991. Glasnost Perestroika. Ya, Glasnost Perestroika itu segala macam. Itu bubar. Setelah bubar itu, maka Uni Soviet yang tadi begitu kuat itu sudah menjadi negara-negara yang pecah, termasuk Ukraina itu. Chernobyl ada di situ kan waktu itu kan. Nah, setelah pecah itu Uni Soviet, maka kekuat yang tadinya ide awalnya itu adalah untuk membendung komunisme. Itu dia bergeser karena komunisme sudah tidak laku lagi sejak itu tuh. Setelah bubarnya Fakta Warsawa, tembok Berlinnya jatuh, Uni Soviet juga bubar. Uni Soviet bubar, bahkan di Asia Tenggara itu sampai pangkalan militer di Amerika, di Filipina ditutup segala karena Clark and Subik ya karena ancamannya sudah tidak ada lagi kan waktu itu. Maka
pergeseran, pertikaian itu bergeser bukan lagi ke ekonominya, pembendungan komunismenya, tetapi dominasi penguasaan sumber daya alam. Sumber daya alam. Ini yang terjadi. Sehingga kalau kita lihat, kenapa Ukraina itu seperti seperti gadis cantik yang diperebutkan begitu banyak. Karena sumber daya alamnya juga luar biasa. Sumber daya alamnya luar biasa. Punya gas, punya minyak, frying oil, gandum, sorghum ya. Semuanya dia punya. Sangat jagung. Besar sekali sumber daya alamnya. Nah sekarang kita lihat, kalau kita lihat, sebetulnya Ukraina itu sudah ingin dimasukkan ke dalam NATO sejak dilakukan KTT di Bukares pada tanggal 3 dan 4. Oh, jadi itu sudah ada rencana? Sudah ada rencana. Padahal Bung ya, saya potong. Itu bukankah setelah Berlin jatuh, tombok Berlin runtuh, itu ada kesepakatan bahwa Amerika, NATO tidak akan lagi ekspansi ke timur Eropa. Ini betul sekali. Ini yang Bung Helmi bicara ini adalah menyangkut pasal 10 daripada Piagam Pendirian NATO. Jadi Piagam Pendirian NATO itu ada 4 pasal yang sangat krusial. Yang Piagam NATO itu sendiri terdiri dari 14 pasal, dan yang paling krusial itu adalah pasal 4, pasal 7, pasal 4, pasal 5, 7 dan 10. Ini yang mesti kita teliti untuk bisa memahami perilaku NATO yang sekarang. Pasal 4 itu mengatakan bahwa NATO akan bertindak secara kelompok apabila satu negara itu terancam kemerdekaan politik dan integritas teritorialnya. Pasal 5 itu mengatakan bahwa apabila satu negara itu diserang, maka itu merupakan serangan terhadap semua negara anggota. Satu anggota? Satu anggota diserang, itu sama dengan semua anggota diserang. Nah, itu pasal 5. Pasal 7, ini tricky. Pasal 7 ini yang membuat NATO itu seperti lebih berkuasa dari Dewan Keamanan PBB. Karena pasal 7 itu mengatakan begini. Pasal 7 daripada Piagam NATO itu mengatur bahwa negara-negara anggota NATO menjadi anggota NATO tetapi tidak mempengaruhi haknya sebagai anggota PBB dan tidak mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan perdamaian dunia. Sehingga dengan adanya pasal 7 ini, NATO bisa beralasan, kita pakai Dewan Keamanan PBB, tetapi karena sistem NATO itu berada di luar sistem PBB, agenda NATO bisa dilakukan dengan menunggangi Dewan Keamanan PBB. Dengan begitu mudah. Karena itu ditulis dalam pasal 7 daripada Piagam NATO. Jadi sebetulnya pasal 7 itu membuat PBB itu ditelikung begitu saja. Dia bisa tunggangi kapan saja, manfaatkan Dewan Keamanan, tapi kepentingannya kepentingan NATO. Itu pasal 7. Pasal 10 ini celaka. Pasal 10 Piagam NATO itulah dasar ekspansi NATO. Karena pasal 10 itu mengatakan bahwa setiap negara anggota NATO itu diberi kebebasan untuk mengundang negara Eropa lainnya menjadi anggota. Oh, inilah persoalannya. Itu persoalannya. Dan inilah yang membuat Zelensky tergoda. Betul. Ajakan NATO ini yang membuat Putin marah. Betul. Karena pasal 10 daripada Piagam NATO itu jelas-jelas ekspansif. Ya. Silakan masuk, siapa saja negara anggota silakan masuk. Tapi bagaimana dengan kesepakatan, saya nggak tahu, ini tertulis barangkali ya, antara Amerika dan Soviet bahwa setelah Jerman Timur runtuh itu tidak ada lagi ekspansi ke timur. Jadi itu kita bicara masa Helmut Kohl dan Hans Dietrich Genscher sebagai Menlu waktu itu, dan di Uni Soviet ada Mikhail Gorbachev dan Eduard Shevardnadze sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi waktu itu dalam rangka setelah Reagan berpidato di Berlin itu, memang ada pembicaraan di tingkat diplomatik itu bahwa meruntuhkan tembok Berlin itu tidak akan menyebabkan NATO melakukan ekspansi. Ini adalah jaminan yang diberikan Amerika kepada Uni Soviet waktu itu, sehingga Uni Soviet katakan setuju untuk meruntuhkan tembok. Unifikasi Jerman. Silakan unifikasi Jerman dengan ketentuan atau dengan saya percaya perjanjian kamu bahwa kamu tidak akan ekspansi. Ternyata dia lakukan ekspansi. Ada berapa negara Eropa Timur lagi yang direbut? Bukan saja negara Eropa Timur yang digandeng, tapi bekas Uni Soviet.
Sudah 3 negara masuk situ, Estonia, Latvia, dan apa itu? Ada 3 negara, Estonia, Latvia, dan ada satu lagi itu sudah masuk. Ada 3 negara bekas Uni Soviet yang sudah masuk menjadi anggota NATO. Jadi kalau 49 itu 12 negara anggota, sekarang 30 negara. Bahkan sekarang ini Ukraina ini akan dimasukkan menjadi negara 31. Georgia sedang dirayu untuk masuk lagi ke dalam NATO. Jadi ini memang menjadi satu gerombolan, kelompok besar sekali menghadapi satu negara yang namanya Rusia. Satu negara saja. Satu negara Satu negara yang bernama Rusia ini dikepung oleh. Jadi Bung, kalau melihat gini, Putin itu cukup sabar ya? Sangat sabar. Menurut saya Putin sangat sabar. Yang terjadi adalah ternyata perjanjian yang mendasari kesepakatan yang mendasari kenapa tembok Berlin itu Gorbachev izinkan udah dilanggar, ini itu dilanggar. Dan ternyata apa yang terjadi, Menlu Rusia Sergei Lavrov itu pada tahun 2008 itu mengirim semua dokumen-dokumen kesepakatan itu bahwa tidak akan lakukan ekspansi dan segala macam itu kepada semua negara anggota untuk mengingatkan bahwa kita ada kesepakatan ini loh, kesepakatan ini. Bahkan pada hari di mana Rusia melakukan serangan ke Ukraina 24 Februari itu Kementerian Luar Negeri Rusia memutar kembali video di mana waktu itu Menlu Amerika dan Menlu Inggris ya, dan itu berbicara di depan kamera televisi bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi. Nah, ini yang dilanggar. Ini yang dilanggar. Jadi ada rekamannya. Itu udah terlalu banyak negara-negara yang direbut ya. Sangat banyak. Jadi ada rekaman bahwa ini ada awan prestasi ini. Ada janji yang dilanggar oleh Amerika. Itu satu. Yang kedua adalah yang tembok Berlin tadi itu. Kalau di tembok Berlin itu Gorbachevnya yang ditipu itu, dibohongi itu Gorbachev itu. Nah, karena waktu itu kan hubungan antara Reagan dan Gorbachev cukup akrab waktu itu. Sampai dapat Nobel kalau nggak salah ya. Ya, sangat akrab mereka dua itu, sehingga ya percaya saja begitu. Oh, ini ada niat baik gitu. Ternyata dilanggar ya. Setelah dilanggar apa yang terjadi Ukraina? Kalau kita melihat Ukraina ini sebenarnya ada satu sisi yang orang lupa, yaitu bahwa sejak 1991 itu kan pergolakan, terjadi pergantian pemerintahan 2-3 kali di Ukraina. Pergantian rezim 2-3 kali di Ukraina itu. Ada yang pro Rusia ya. Betul. Ada yang pro ke barat. Betul. Itu betul sekali. Nah, di tengah terjadi pergantian itu orang lupa bahwa wilayah Donbas yang terdiri dari sekarang menjadi 2 negara terpisah, yaitu Donetsk People's Republic (DPR) dan Luhansk People's Republic (LPR) itu penduduknya penduduk orang Rusia satu orang Rusia, memegang paspor Rusia. Dan seluruh Ukraina itu sekitar 35-40% penduduknya itu adalah keturunan Rusia. Satu. Di samping itu orang lupa di Rusia sendiri ada sekitar 12 juta warganya yang punya hubungan keluarga dengan orang Ukraina. Jadi mereka itu berkeluarga. Ya, dulu satu. Dulu memang satu ya. Satu bahasa, kawin-mawin begitu. Nah, setelah jatuh pergantian rezim di Ukraina, teristimewa kudeta 2014 itu, yang terjadi adalah apa yang disebut dengan upaya untuk menghapus semua cultural heritage daripada Rusia. Bahasa Rusia dilarang. Kok terjadi ya? Ya, bahasa Rusia dilarang, literatur buku-buku Rusia terjadi dilarang. Cleansing juga sebenarnya. Genocide juga. Semua program televisi Rusia, film, semuanya dilarang. Dilarang, tidak boleh. Termasuk Zelensky ini dulu sebelum jadi presiden. Kan pelawak nih ya. Bintang film lah ya. Bintang film. Dia justru menentang pemerintah Ukraina karena melarang itu. Produk-produk televisi yang dia program televisi, karena audiens terbesarnya Rusia. Dia kan jualannya ke sana, tapi karena program ini dilarang, dia menentang waktu itu. Tapi ketika jadi presiden, dia lanjutkan itu kebijakan itu. Dia lanjutkan. Nah, orang lupa satu hal, bahwa yang terjadi itu adalah
ada 8 tahun periode itu sejak 2014 itu di mana penduduk di Donetsk ini mengalami banyak sekali penyiksaan secara fisik, penindasan, bahkan oleh istilah yang digunakan oleh Menlu Sergei Lavrov itu adalah genocide. Banyak orang dibunuh tanpa proses hukum begitu ya. Dan mereka meminta kepada Rusia untuk masuk dan tolong selamatkan kami, kan begitu. Karena ini luput dari pemberitaan media, tidak di-cover oleh media setempat. Karena media juga sudah dikontrol, dikontrol, sehingga penderitaan warga di sana itu tidak diketahui oleh dunia orang luar. Mereka menderita. Bahkan mereka punya akun-akun medsos itu diblokir semuanya. Jadi dia nggak bisa kirimkan informasi yang keluar. Nah, namun mereka berhasil datang para pemimpin itu minta kepada Putin, tolong selamatkan kami. Itulah sebabnya Putin masuk dengan alasan menyelamatkan orang keturunan dia di sana. Itulah sebabnya sebetulnya perang ini bukan perang terbuka antara Rusia melawan Ukraina sebagai republik. Tapi ini perang yang dikatakan oleh Rusia itu merupakan operasi militer khusus. Khususnya apa? Apa yang menjadi khususnya adalah nomor satu, Rusia ingin melakukan demilitarisasi. Rusia ingin melakukan apa yang disebut dengan denasifikasi. Denasifikasi ini artinya menghentikan semua genosida, penindasan segala macam yang selama ini sudah 8 tahun terjadi dan tidak pernah terbuka. Nah, ini harus dihentikan. Dan yang ketiga yang paling diperlukan adalah Rusia minta supaya Ukraina itu netral, menjadi negara netral. Termasuk mengganti rezim, mengganti Zelensky. Yes, ya, netral supaya jangan memihak kemana-mana. Karena ini kan dengan Rusia itu Ukraina berbatasan 12.000 kilometer. 1.200 kilometer perbatasan itu. Sehingga ini kan tetangga. Rusia tidak ingin bermusuhan gitu loh. Makanya itu sebabnya perang ini selektif sekali. Yang diserang adalah pabrik senjata, gudang senjata, target-target militer. Pelabuhan ya. Pelabuhan dan infrastruktur militer. Tapi yang terjadi justru yang namanya Azov Regiment atau Azov Battalion itu awalnya itu adalah pasukan bayaran dari berbagai negara itu yang direkrut, kemudian yang menjadi pasukan inti yang sekarang sekarang menjadi pemukulnya pasukan angkatan bersenjata Ukraina untuk melawan Rusia. Dia ini masuk ke rumah sakit seperti yang terjadi di Mariupol. Jadi kan rumah sakit itu sebagai markasnya. Sehingga ketika pasukan Rusia menyerang rumah sakit itu, narasinya yang dikeluarkan adalah seolah-olah menyerang rumah sakit. Menyerang rumah sakit. Mereka pengungsi begitu banyak sudah lari keluar, apartemennya mereka masuki. Mereka bersembunyi di apartemen itu supaya jangan menjadi sasaran serangan Rusia. Rusia tahu, ketika Rusia tahu Rusia menyerang apartemen itu, narasinya yang keluar adalah menyerang penduduk. Nah, ini yang terjadi yang tidak orang ketahui sebetulnya. Karena media tidak balas. Media tidak balas karena di sana itu bagaimana kita bisa ini? Tidak ada Russian televisionnya RT udah tidak bisa kita lihat lagi juga. Tidak bisa, termasuk di Indonesia. Di Indonesia pun tidak bisa diakses. Jadi ada pemblokiran luar biasa. Kita cuma menerima berita dari media-media yang dikontrol oleh Amerika. Yang dikontrol oleh Amerika. Nah, ini oleh karena itu maka bagi publik Indonesia tentu kita menerima berita yang sepihak. Kita tidak bisa tahu betul apa yang terjadi. Saya cukup beruntung karena informasi yang saya tulis dalam 32 artikel itu saya mendapat informasi A1 dari Moskow dan dari Kiev. Sekaligus. Hebat. Jadi sehingga saya dapat informasi langsung dari sumbernya. Jadi saya nggak bisa dibohongin sama media-media. Karena saya dapat informasi langsung. Jadi saya tahu apa termasuk yang ada katanya yang ada di satu kota, saya lupa nama dia yang Lviv ada. Lviv ya, kalau nggak salah yang ada katanya mayat-mayat bergelimpangan segala macam. Yang ada yang dikubur separuh atau apa. Ada yang dikubur terus kemudian tiba-tiba ada mayatnya bisa bangun gitu kan. Ternyata mayatnya bisa bangun. Tiba-tiba bangun terus ada mayat yang bisa menggeser kain kafannya jadi banyak lucu-lucunya lah gitu. Jadi memang kalau berita di medan perang itu memang tidak bisa kita telan begitu saja. Gitu. Kecuali kita punya informasi langsung di lapangan yang bisa tahu sebenarnya bagaimana peristiwa. Jadi Bung Peter, jadi kalau melihat itu, itulah alasan
akhirnya Putin hilang kesabaran. Betul. Begitu Zelensky ya melamar untuk menjadi anggota NATO. Betul, betul. Ya. Jadi itu sebetulnya resminya itu adalah 4 April 2008. Itu sudah terjadi itu di KTT Bukares itu, di mana Ukraina itu dimasukkan dalam joint communique. Bukan hanya ngomong-ngomong, dalam joint communique yang dikeluarkan. Jadi sudah ada agenda. Joint communique yang dikeluarkan di akhir KTT Putin, itu. Ini adalah keterlaluan karena itu langsung berbatasan. Betul. Ya? Nah, setelah keluar joint communique itu, dibentuklah Ukraine NATO Commission untuk memproses itu. Dan apa yang terjadi? Pada tahun yang sama, 19 Desember 2008 itu, Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice waktu itu menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang disebut CSP itu, Charter of Strategic Partnership, itu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina pada waktu itu. Isinya adalah memfasilitasi masuknya Ukraina menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Uni Eropa dan NATO. Itu sudah dokumennya itu ditandatangani oleh Menlu Condoleezza Rice pada 19 Desember 2008. Kemudian 10 November 2021 perjanjian ini di-upgrade menjadi Charter of Strategic Partnership kedua yang ditandatangani di Washington DC oleh Menlu Antony J. Blinken dengan Menlu Dmitry Kuleba dari Ukraine. Jadi ada dua perjanjian ini yang isinya itu memang mencantumkan mekanisme dan prosedur memasukkan Ukraina ke dalam NATO. Jadi kalau Putin kemudian marah dan melakukan gerakan itu, inilah alasannya. Karena nomor satu, Uni Soviet atau Rusia itu dibohongi sejak zaman Gorbachev. Kemudian bukan saja itu, bahkan terjadi 2 kali perjanjian Minsk. Jadi Minsk 1 dan Minsk 2. Minsk 1 itu isinya itu ada 12 butir. Itu yang paling penting itu mengatur tentang gencatan senjata antara Donetsk dengan Ukraina. Minsk 2 itu lebih penting lagi. Minsk 2 itu terdiri dari 13 butir perjanjian itu yang ternyata dilanggar oleh pihak Ukraina. Gitu. Dilanggar oleh pihak Ukraina, termasuk tidak boleh menerima lagi bantuan persenjataan sehingga memperuncing keadaan. Baik. Gitu. Akhirnya, terima kasih, sejarahnya cukup panjang. Saya jadi jelas banget jelas banget. Walaupun pengertian saya semula itu bahwa tujuan Putin yang penting Zelensky turun. Karena ini persoalannya ada di persediaan pemimpinnya, bukan negaranya. Dan dia tidak menyerang negara kan? Dia tidak menyerang negara. Serangan khusus lah. Betul. Dan apa yang membuat akhirnya Amerika Washington demikian ngotot. Saya waktu di Amerika, Bung Pitan, itu saya ngikutin itu. Joe Biden berpidato di Kongres meminta tambahan bantuan ke Ukraina 33 billion dollars. Ah, itu betul. Bos, itu 500 triliun, bos. Betul. 500 triliun itu, aduh, itu gede banget. Betul. Dan ini bukan bantuan pertama ya. Betul. Jadi sebelumnya, kenapa sih demikian ngotot gitu Amerika untuk membantu Ukraina? Ya, jadi pertama begini, hari Jumat kemarin itu Joe Biden minggu lalu itu Joe Biden menandatangani apa yang disebut Land-Lease Act. Itu adalah bantuan RUU tentang bukan RUU, keputusan Presiden Amerika tentang meminjamkan persenjataan kepada Ukraina. Karena kalau proses mengirim bantuan persenjataan itu prosesnya kan berbelit-belit. Jadi dia keluarkan ini semacam jalan pintas, keluarkan Land-Lease Act itu dengan dipinjamkan itu, dipinjamkan. Jadi itu nilainya kalau salah 20 billion dollars. Yes, jadi 20 billion dolar ya. Dipinjamkan itu dan sebenarnya mekanisme ini sudah terjadi justru di Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua justru Amerika menggunakan akta yang sama, Land-Lease ini memberikan bantuan persenjataan kepada Uni Soviet untuk menghantam Jerman waktu itu kan, dengan act yang sama Land-Lease ini. Sekarang Land-Lease ini dipakai untuk supaya berbalik jadi dikasih ke Ukraina. Jadi Amerika itu tanpa harus melalui persetujuan Kongres dan macam-macam, persenjataan yang akses supply-nya Amerika punya persenjataan bisa disalurkan begitu saja langsung masuk ke sana untuk dipakai. Dan ini sudah terjadi ya? Ini disetujui? Ini disetujui, ini dipinjamkan. Nah, kenapa Land-Lease ini? Salah satunya juga karena saat ini jumlah
dana yang bisa dikeluarkan oleh Presiden Biden di luar tanpa meminta persetujuan Kongres. Sekarang itu kan tersisa $250 juta. Nah, dari $250 juta ini kemarin Jumat itu dia izinkan dipakai 150 juta. Sekarang berarti sekarang masih tersisa berarti tinggal $100 juta lagi. Tidak cukup untuk membiayai perang. Itu alasannya kenapa dia minta lagi $33 miliar dari Kongres. Udah disetujui belum? Ya, masih dalam proses $33 miliar. Tapi kalau kita lihat begini. Dalam 2 bulan, Amerika sudah menyalurkan $3,8 miliar ke Ukraina, bantuan. Nah, kalau kita bicara $33 miliar, itu berarti 10 kali lipat daripada bantuan persenjataan ini yang akan masuk ke Ukraina. Artinya perang ini akan panjang ini. Dan $33 miliar itu kecil itu bagi Amerika. Total dana yang dikeluarkan Amerika untuk NATO tahun 2021 itu $824 miliar. Jadi total anggaran militer NATO itu $1,2 triliun tahun 2021, $824 miliar itu ditanggung oleh Amerika sendiri. Tapi ada yang bilang itu bantuannya dalam bentuk senjata ya? Persenjataan. Bukankah itu menghidupkan industri senjatanya jadi sebetulnya Amerika? Itu yang selalu dituduhkan orang. Jadi sebetulnya yang terjadi, perang adalah pasar bagi negara yang perang punya... adalah bisnis. Perang adalah bisnis, perang adalah pasar, kesempatan panen bagi negara-negara yang punya industri persenjataan. Kenapa Amerika perlu lakukan ini di Irak, di Libya, di Afghanistan, sekarang di Ukraina? Karena dia tidak bisa bersaing di dalam sektor industri yang lain. Di elektronik dia tidak bisa lawan Jepang, Korea, Taiwan, Cina. Nggak bisa. Dari mana dia ini? Udah kalah semua. Dia kalah. Maka yang bisa dia untuk bertahan adalah industri berat ke atas. Maka dia butuh pasar. Dia butuh perang. Dia butuh perang. Dia butuh menciptakan perang untuk menghidupkan industri senjata yang begitu besar pemasukan yang terhadap kas negara. Dan melibatkan demikian banyak tenaga kerja juga ya. Begitu banyak tenaga kerja. Meskipun itu menyebabkan sekian banyak warga sipil yang mati, kemudian dia kembali lagi berkhotbah dan mengatakan itu pelanggaran HAM. Atas perang yang dia ciptakan sendiri. Dengan strategi menciptakan perang supaya industri. Contoh sebelumnya mereka melakukan kesalahan di Irak, di Libya, di Libya. Betul. Gitu. Di Libya itu Reagan bom itu Muammar Gaddafi itu hanya karena dihasut sama media waktu itu kan, dibom habis-habisan kan, Benghazi dibom sampai dubes belakangan itu dubes Amerika dibunuh kan di sana itu. Ya, Saddam Hussein dibunuh itu waktu itu Menlu digantung ya. Amerika itu Colin Powell itu mengatakan Irak itu memproduksi senjata pemusnah massal sehingga harus dibasmi itu rejimnya. Setelah Saddam Hussein dijatuhkan Agustus 2013 itu pasukan angkatan darat masuk menguasai Baghdad, kemudian dikuasai, presidennya diadili, digantung. Setelah itu Amerika katakan, "Oh, I am sorry, kita tidak temukan itu." Just I'm sorry. Hanya bilang I am sorry saja bisa memorak porandakan satu negara seperti itu. Belakangan kan kita lihat kenapa itu Imran Khan dijatuhkan di Pakistan, gitu. Karena dia menolak untuk wilayah Pakistan itu didirikan pangkalan militer Amerika untuk melawan Taliban di Afghanistan. Langsung dijatuhkan. Lebih sadis lagi, salah satu instrumen yang dipakai adalah mantan istrinya sendiri, yang mantan penyiar televisi itu kan, dipakai dia berkampanye. Gitu, bahkan Imran Khan waktu itu waktu pidato dia sempat lambai-lambaikan dokumen rahasia rencana pembunuhan terhadap dirinya kalau dia nggak mundur. Jadi dari peristiwa itu nggak ada yang bilang juga itu genocide, nggak ada yang bilang nggak ada itu kejahatan perang, tidak ada. Nah, jadi saya pikir Indonesia sebagai negara non-blok kita mesti cerdas ya. Kita mesti cerdas membaca peta dunia. Nomor satu, kita bukan negara kecil. 30 September 1960 Presiden Soekarno dengan gagahnya berdiri di depan sidang umum PBB dan katakan, build the world anew. Bangun kembali dunia ini. Ya, April 1955 kita berhasil kumpulkan sekian banyak negara Asia Afrika di Bandung. Luar biasa itu. Seluruh dunia mengakui kita kan. Jadi padahal baru merdeka. Baru merdeka kita begitu kuat, pamor begitu hebat itu. Jadi itulah Indonesia sebetulnya gitu. Jadi mesti kita bisa berperan ya. Kita seharusnya bisa berperan. Bung, kita sebelum melompat ke sana kita balik dulu. Setelah 2 bulan lebih orang berpikir Rusia kan dikeroyok nih Rusia ya kan? Dikeroyok ya. Perang melawan Ukraina tapi Ukraina dibantu demikian habis-habisan. Tetapi ternyata
situasinya ternyata Rusia tidak tunduk ya. Ya. Menurut saya malah ada orang mengatakan bahwa yang menderita justru yang menyerang. Betul, itu betul sekali. Begini, saya mau kasih perspektif ekonominya ya. Jadi begini, ketika negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika menjatuhkan sanksi yang begitu besar, begitu masif itu terhadap Rusia, membukukan aset, ya, menutup rekening, Mastercard disuruh cabut, Visa disuruh cabut dari sana gitu. Tapi jangan lupa, Unilever dengan Johnson & Johnson nggak mau keluar dari sana. Waktu ditanya kenapa nggak keluar, loh bos saya itu pemegang saham bukan si presidennya, gitu kan? Langganan saya begitu banyak, masa saya harus tinggalkan gitu. Jadi masuk akal juga itu. Jadi artinya tidak perusahaan Amerika itu tidak serta merta. Dan Rusia itu big market ya. Dan lebih lucu apa? Logo-logo mereka itu dibiarkan begitu saja. Sekarang yang masuk adalah perusahaan-perusahaan Rusia. Penjual itu di bawah KFC, di bawah McD, ya. Tapi yang produknya produk Rusia. Logonya masih logo jadi mereka. Amerika rugi sendiri ya? Rugi sendiri menurut saya. Ya karena apa, big market. Karena kan Rusia kan negara terbesar kelima lah ya, penduduk Jadi menurut saya ini sebenarnya perang ini merugikan semua orang. Ya. Amerika sendiri rugi, Eropa sendiri rugi. Eropa saya pikir menderita ya. Menjerit, tidak ada inflasi energi. Tinggi. Mesin pendingin itu kan perlu energi. Perlu energi, gasnya tidak ada, minyaknya tidak ada. Listrik mati. Bagaimana caranya menghidup orang? Makanya di Jerman orang kedinginan di sana. Nah ini akibat dari ini. Makanya di Eropa sendiri sekarang tuh muncul dualisme. Apa gunanya kita begitu ngotot mengikuti NATO ini? Sebenarnya dengan adanya NATO ini musuh kita siapa? Kan begitu. Kalau kita mau jujur, 2008 itu presiden waktu itu adalah Medvedev waktu itu jadi presiden. Medvedev itu sudah keluarkan yang namanya paket keamanan bersama untuk membangun arsitek keamanan Eropa secara bersama-sama. Jadi NATO, Rusia, ayolah mari kita sama-sama membentuk model keamanan kita seperti apa. Itu sudah ada inisiatif dari Rusia 2008. Ditolak oleh Amerika, nggak mau. Kamu itu tetap musuh. Jadi kami sendiri tidak boleh kita bergabung. Padahal kalau kita jujur mau damai, ya udah kita bergabung aja sudah. Yang kita anggap musuh mau berdamai, kenapa tidak kita bergabung, membangun ekonomi, membangun kesejahteraan? Kalau mau logis kan pikirannya begitu. Tapi masalahnya seperti yang tadi Bung Helmi tanyakan adalah memang industri senjata perlu dihidupkan. Itu nomor satu. Karena dia punya pemasukan terhadap kas negara di Amerika itu terlalu besar. Dan ketika tidak ada perang, nggak ada pasar. Tidak ada pasar, tidak ada pemasukan. Jadi unemployment dan macam-macam. Jadi memang kepentingan Amerika ini kita harus mengerti juga bahwa dia sebetulnya dalam dia punya agenda sebenarnya ya. Hilang akal sebetulnya. Kalau menurut saya hilang akal ya. Hilang akal karena itu tadi kan sekarang kan dunia ini kan dunia IT, dunia industri Taiwan, Cina, Jepang segala macam. Dia tidak bisa masuk ke situ. Sudah terlambat. Cina menguasai, Korea menguasai, dan Jepang, Rusia teknologi IT-nya luar biasa kan. Sehingga dia perlu bertahan hidup dengan apa yang dia punya. Nah, apa yang dia punya itu ya bikin kapal terbang, pesawat tempur, peluru kendali segala macam kan. Nah, pasarnya di mana kan? Ya harus diciptakan. Jadi sebenarnya dari situ kita mengerti bahwa memang itu sebabnya saya katakan dia hilang akal. Bagaimana berinovasi? Jadi ini salah perang ini mestinya Bang Pitan. Ini salah perang ya. Jadi atau salah milih lawan. Menurut saya adalah ketika lawan mau berjabat tangan, seharusnya kan dia ulurkan tangan. Kalau saya bilang kesalahan terbesar dalam politik luar negeri Amerika. Ya ini yang harus kita ingat baik-baik. Saya ulangi, kesalahan terbesar dalam politik luar negeri Amerika adalah menganggap bahwa musuh dia harus menjadi musuh kita. Jadi ketika dia memusuhi satu negara, dia mau semua kita harus ikut memusuhi dia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau tidak dia termasuk Indonesia di lobby Indonesia. Itu sebabnya dia mau boykot itu KTT G20. Putin tidak boleh datang. Putin tidak boleh datang. Itu kan geblok itu namanya. Ya, karena kan G20 itu kan organisasi bisnis, it's not political. G20 itu didirikan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, bukan Menteri Luar Negeri, bukan jenderal-jenderal. Jadi G20 itu tujuannya bukan urus perang. Ekonomi, bangun kesejahteraan gitu. Lalu tiba-tiba dia bilang kalau Presiden Putin datang, Zelensky harus diundang. Lah Ukraina kan tidak anggota G20. Kan begitu. Jadi ini kan makanya saya bilang ini hilang akal, bukan begitu caranya orang berdiplomasi. Kesalahan terbesar, saya ulangi, kesalahan terbesar politik luar negeri Amerika adalah dia menganggap bahwa musuhnya wajib kita anggap musuh juga.
Tidak bisa, kita non-blok. Dan Amerika kaget ternyata berapa negara melakukan perlawanan, Perlawanan kan, India terutama tidak mau. India tidak mau. India tidak mau. Cina tidak mau gitu. Iya. Karena bagaimanapun ya, saya kira dengan adanya dunia yang multipolar seperti sekarang, Ya. itu ditandai dengan dua hal. Pertama adalah interkoneksi, yang kedua adalah interdependensi. Saling bergantung kepada semua gitu. Jadi tidak bisa lagi dunia ini diatur secara eksklusif begitu. Ya. Kita hanya barat saja, hanya nggak bisa begitu lagi. Mungkin Biden juga bingung juga ya, Ya. kaget juga ya. Kaget juga. Saya dengar Jerman, Prancis, Betul. Italia juga udah mulai. Jerman, Prancis, Portugal itu sekarang mulai revisi dia punya pemikiran. Apa iya manfaatnya kita mengikuti Malah repot sendiri. repot Saya sendiri. dengar ya, Turki inflasi udah 70%, Bung. Betul. Dan seluruh bahan baku naik. Betul. Saya dengar ada beberapa negara gitu diam-diam walaupun Amerika ngeblok nggak boleh beli tetap aja jalan. migas dari Amerika, ya dari Rusia, tapi tetap mereka melakukan. Tetap melakukan. Dan mereka membayar pakai rubel. Betul. Kenapa? Karena tidak ada alternatifnya. Yang diharapkan itu Qatar sebetulnya. Jadi di Qatar juga nggak mau bantu lah. Qatar juga. Jadi Qatar ini merasa ditipu sama Amerika. Jadi sebelumnya itu kan sebetulnya emirnya itu sudah ke Washington ketemu dapat jaminan dari Joe Biden bahwa kita akan bekerja sama dalam pasar energi dunia gitu kan. Nah, tetapi ketika Rusia mengancam mau menghentikan itu, Amerika kan keluarkan itu dia punya cadangan minyak supply Nggak banyak ke Eropa. tapi. Itu hanya cukup untuk 2 hari. Nggak banyak. Mana bisa untuk menjamin Eropa. Makanya Menlu Jerman terbang ke Doha waktu itu. Diam-diam tanda tangan perjanjian. Jadi Jerman Dapat. dengan Qatar dapat itu dia supply secara diam-diam. Saya dengar emirnya bilang, Amerika kamu lagi butuh aja. Ya betul. Lagi butuh aja datang dia ke saya. bilang, kalau lagi butuh aja dia anggap teman. Kalau dia ini kan begitu. Jadi sekarang ini negara-negara yang tadinya dianggap kecil atau lemah itu sekarang tuh sudah cerdas. Jadi tidak ini perang ini ya membuat banyak sekali perubahan-perubahan ya, Bung ya. Sangat. Bahwa orang ternyata Rusia dan Ukraina itu adalah penentu juga kesejahteraan dunia ya. Betul. Karena mereka menghasilkan migas, Betul. pupuk, kemudian frying oil. Betul. Jadi bukan di Indonesia aja minyak goreng naik ya. Betul. Karena Ukraina dan Rusia itu penghasil frying oil yang dari bunga matahari. Bunga matahari, Ya. betul. Mereka gandum ya, sorghum, pupuk. Betul sekali, Bung. Jadi sekarang ini yang saya mau katakan keseimbangan Eurasia tidak akan bisa sama seperti dulu lagi. Saya tidak berani mengatakan bahwa perang ini bisa berakhir. Nggak berani. Saya nggak berani katakan perang ini bisa berakhir. Kenapa? Akan panjang. Ini bakal panjang, Pak. Bakal panjang karena nomor satu tekad Amerika untuk Rusia harus mengikuti kehendaknya. Rusia harus mengikuti Tapi sampai kapan? kehendaknya. Dan itu tidak mungkin akan terjadi. Karena semakin Rusia ditekan, sama juga dengan Indonesia, satu negara semakin ditekan, semakin bangkit nasionalisme dalam negeri untuk melawan. Jadi Rusia tidak akan bisa dikalahkan dengan perang tekanan. Saya kasih contoh. Ketika Visa dan Mastercard disuruh keluar dari Rusia, apa yang terjadi? Union Play dari Cina masuk. Ya. Jadi sekarang orang Rusia di seluruh dunia itu bisa pakai Union Pay. Ya. Kartu Union Pay itu berlaku di 190 negara. Iya. Jadi banyak sekali mendapatkan keuntungan justru. Jadi yang untung justru Cina. Jadi yang nyerang ini rugi sendiri. Rugi sendiri. Yang Cina masuk, dia ambil pasarnya Visa Card dan Mastercard, Union Pay. Sekarang orang Rusia ramai-ramai pakai Union Pay. Ya, saya lihat itu. Satu. Yang kedua, tadinya transaksi India dengan Rusia itu pakai minyak itu pakai dolar. Sekarang pakai rubel. Dolar dibuang sekarang. Dia pakai konversi rubel sama rupiah sekarang. Ya. Cina dengan Rusia juga begitu. Itu ide dari Putin yang sangat jenius. Sangat ya, jenius. Sangat Kau jenius. boleh blok aset-asetku, keuanganku. Sangat jenius. Tapi rubel yang jadi hidup sekarang. Sangat jenius. Jadi hebatnya apa? Hebatnya ini hebat ini. Mungkin kalau negara lain atau pemimpin lain dia katakan oke, you blok saya punya aset di luar negeri, saya juga blok you punya aset. Ternyata di Rusia tidak begitu. Iya. Jadi Ketua Dewan Federasi, Ibu Valentina Matvienko, itu menentang dilakukannya nasionalisasi aset daripada perusahaan-perusahaan asing. Oh, Gitu. dia tentang? Dia tentang, tidak boleh. Karena dia apa? Dia ingin tunjukkan bahwa kita ini negara yang beradab. Dan cukup kuat. Cukup kuat. Kenapa dia katakan begitu? Karena menurut saya itu memang masuk akal. Yang terjadi sekarang misalnya,
Yang dimusuhi adalah pemerintah dan militer Ukraina. Tapi yang menderita kerugian aset-asetnya diblokir, disita, rekeningnya blokir, kapal pesiarnya disita, segala macam, adalah orang swasta, pengusaha yang tidak menentukan kebijakan perang ini. Orang-orang Rusia yang punya rekening di luar negeri itu yang diblokir. Jadi sebenarnya ini tidak fair ya. Tidak fair. Seharusnya tidak beralasan. Tidak beralasan karena tujuannya mungkin adalah dengan begitu supaya orang Rusia memarahi pemerintahnya supaya diganti itu presidennya. Tapi juga ya. Tapi tidak hidup. Mungkin contoh nih kita ngomong bola. Semoga Bung Pitan juga senang bola ya. Ada klub namanya Chelsea yang punya Abramovich. Dibekukan, coba. Dibekukan, tapi Abramovich hanya karena pemiliknya Abramovich yang dekat dengan Putin. Iya, betul. Abramovich tapi ya udah ambil aja nggak apa-apa. Betul, seperti nanti itu. pun kalau laku nanti saya sumbangkan ke Ukraina. Sumbangkan ke Ukraina. Sama juga dengan stasiun televisi. Gitu, stasiun televisi milik seorang pengusaha besar yang dianggap dekat dengan Putin diblokir di Ukraina. Seperti gitu. Jadi ini yang saya tadi katakan, ini kan this is too much. Politik hilang akal sebetulnya. Politik hilang, nggak tahu harus buat apa. Seharusnya itu kan kalau dalam diplomasi internasional itu ada yang dikenal dengan tata krama diplomasi. Tata krama diplomasi itu selalu apple to apple, gitu. Selalu seimbang gitu ya. Tidak bisa orang kasih apa lalu kita kasih lebih, itu kan tidak pantas. Ada tata krama. Ini dilanggar semua ini. Nah, di sini Indonesia kita sebagai negara non blok sebetulnya ini peluang terbaik untuk Indonesia untuk tunjukkan bahwa ini loh, kita yang mengawali itu gerakan non blok dari 1955 dan kita kita maju. Negara lagi yang bagus-bagusnya bagus-bagusnya gitu kan. Kita harusnya manfaatkan ini KTT 20 ini, G20. Tuan rumah lagi ya. Tuan rumah lagi ini. Kita manfaatkan untuk tunjukkan mereka bahwa kita tidak nomor satu, kita berdaulat, kita tidak bisa didikte, dan kita ini adalah peacemaker loh. Kamboja dengan Vietnam perang, Cina masuk, Thailand masuk, itu kita damaikan itu 91. Dengan Jim 1 cocktail party zaman Pak Mokhtar, terus Jim 1, Jim 2, Paris International Conference, terbukti Indonesia itu menjadi juru damai. Nah, ini peluang terbaik sebetulnya yang bisa kita mainkan ini. Apalagi kita non-blok. Apalagi kita non-blok, kita negara terbesar di ASEAN, ekonomi terbesar, negara non-blok gitu ya. Jadi peluangnya sangat bagus, tergantung bagaimana ini kita sebagai bangsa itu memainkan baik dari segi pemerintahan, juga swasta, media massa. Sebagai bangsa bagaimana kita tampilkan sosok Indonesia ini. Seperti yang dilakukan oleh India ya Bung ya? Betul, India itu luar biasa ya. Jadi India tidak mau didikte oleh Amerika. Bahkan itu Presiden Joe Biden mengirim yang namanya Dalip Singh. Orang India asli, tapi warga negara Amerika. Beliau ini adalah Deputy Penasihat Dewan Keamanan Nasional Amerika. Dikirim di sana 4 hari ketemu Modi, ketemu Menlu Subrahmanyam Jaishankar, Menlu India, Menlu Jaishankar, ketemu Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri, membujuk supaya sudahlah jangan terlalu mesra sama Rusia gitu. Nggak didengar. Enak aja. Lu nggak bantu gua gitu kan. Itu kan nggak mau diatur. Mungkin malah itu si India itu diajak udah kita makan kari aja gitu. Dan gila ya, Rusia memberikan diskon $35 per barel. Ya, $35 per barel. Jadi itu Menlu Sergei Lavrov waktu pada saat harga naik semua tuh. Begini, kejadiannya itu menjelang jatuhnya Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Waktu itu diadakan pertemuan yang disebut pertemuan tiga pihak itu. Pertemuan tiga pihak itu Rusia, China, kemudian Pakistan ada di situ. Itu mereka bertemu di kota Tungsi di China. Itu agendanya itu adalah untuk membicarakan arsitektur baru keamanan Asia Tengah waktu itu. Nah, kepentingannya Pakistan waktu itu adalah jangan supaya wilayah Pakistan itu dipakai sebagai basis untuk Amerika beroperasi melawan Taliban di Afghanistan. Nah, ini tidak disukai oleh Amerika gitu kan, tidak disukai oleh Amerika. Usai pertemuan itu, Menlu Sergei Lavrov langsung terbang ke New Delhi dan memberikan tawaran, teruskan kita beli minyak dari saya kasih diskon $35 per barel. Jadi India untung besar. Dan apa yang terjadi? Jepang mendekat Cina mendekat setelah India masuk di situ kan, Perdana Menteri Jepang datangkan, Kishida ngajak kerjasama, langsung kasih bantuan, komitmen investasi $43 miliar masuk. Boris Johnson
Inggris masuk lagi, kasih komitmen investasi 42 miliar dolar. Kasih kepada India. Israel masuk lagi, Perdana Menteri yang baru itu masuk lagi, kasih komitmen kerjasama pengembangan teknologi dan Jepang juga. antariksa. Jepang masuk, India masuk, Pakistan masuk, Kanada mau masuk lagi. Jadi India ini dia cara berposisinya mungkin kayak karena pandai goyang-goyang kepala begini, semua pada masuk ya. Jadi dia kayak apa ya? Kayak gadis cantik yang ditaksir semua negara. Itulah sebetulnya yang disebut politik luar negeri. Seni politik luar negeri harus demikian. Jadi tidak bisa, politik luar negeri itu tidak bisa hitam putih seperti matematika. This is art. Ada artnya, Pak. Nah, art ini saya lihat canggih sekali dimainkan oleh India. Perdana Menteri Modi dan Menlu Jaishankar. Luar biasa ini. Ini kita bisa belajar. Ini membuat Amerika tambah ketar-ketir ya? Ini membuat Amerika tambah geram. RIC ya? Ya. Russia, India, China bersatu. Jadi pintarnya ini ada kepentingan yang bertabrakan. Padahal 2 kali di tahun yang lalu itu India dan China itu perang di perbatasan. 40 orang tewas di pihak India. Sekarang mereka di China melupakan berapa? semua. Malah mereka lupakan dulu perang itu. Menlu Wang Yi terbang langsung ke New Delhi untuk berdamai dan bekerja sama, memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan hubungan ekonomi. Meningkatkan hubungan ekonomi dengan India. Permusuhan bisa dilupakan, walaupun masih ada pertikaian, diparkir dulu itu. Ini karena apa? Karena dia menghadapi musuh yang lebih besar lagi. Sehingga dia bersatu. Karena apa? Cina dengan India ini kepentingannya adalah, kalau Amerika bertikai dengan Cina, maka dia butuh India untuk desak dari sebelah sini. Kan begitu. Nah, India tidak mau dipakai sebagai itu. Maka Menlu Cina datang, berjabatan tangan dengan India, mereka membangun kerjasama babak baru di situ. Ini membuat Cina marah, karena Cina bukan saja meneruskan hubungan ekonomi yang akrab dengan Rusia, dengan India pun dia meningkatkan itu, sehingga Amerika merasa pijakannya di Asia itu semakin lemah. Amerika marah. Amerika marah itu karena itu. Amerika marah. Tapi mau apa? Amerika nggak bisa dia ini, karena kalau dari sisi ekonomi Amerika nggak bisa berperang melawan Cina. Ambruk dia itu kalau dia berperang melawan Cina. Bung, kalau nggak salah Bang Pitan juga udah pernah melihat-lihat ya apa kekuatan militer antara Rusia dan Amerika. Betul. Jadi begini, kita harus secara objektif kita lihat. Kalau saat ini kita petakan kekuatan militer Rusia, yang paling ditakuti itu sebetulnya adalah peluru kendali. Misail. Peluru kendali ya. Jadi begini, Eropa itu terlalu dekat dengan Rusia. Kalau terjadi perang nuklir, pernyataan daripada Kepala Dewan Antariksa Rusia. Apa dia bilang? Kepala Dewan Antariksa Rusia itu minggu lalu katakan, kalau terjadi perang nuklir, Rusia hanya butuh 30 menit untuk hancurkan seluruh negara NATO. Termasuk Amerika? Termasuk Amerika. Gila. 30 menit. Itu pernyataan dari Kepala Dewan Antariksa. Itulah sebabnya Rusia. Yang membuat NATO dan Amerika tidak berani fight langsung. Tidak berani fight langsung karena sangat riskan ya. Kalau terjadi perang nuklir itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, hancur sama-sama. Hancur sama, makanya dulu Ronald Reagan bilang, sudah jangan rusakkan bumi, mari kita pergi perang di luar angkasa saja, Star Wars itu kan begitu. Jadi memang sangat riskan. Siapa yang memulai perang nuklir itu orang yang paling bodoh, karena dia akan menghancurkan peradaban dunia, termasuk dirinya sendiri. Saat ini dari 10 peringkat senjata nuklir yang dimiliki Amerika dan Rusia. 10 peringkat teratas itu punya Rusia. Yang bagus-bagus itu. Yang terbaik. Jangkauannya jauh-jauh, Bang. Daya ledak, jangkauannya, impactnya itu yang tercanggih itu punya Rusia. 10 peringkat teratas. Rusia saat ini punya peluru kendali antar benua yang jangkauan itu lebih dari 16.000 kilometer. Wish. Sementara jarak antara Moskow dengan Washington itu hanya sekitar 6.000 kilometer. Nggak sampai 7.000 kilometer. Jadi kalau perang nuklir terjadi, tidak perlu kirim pasukan, tinggal pencet tombol aja tuh. Amit-amit semoga jangan terjadi. Semuanya. Begitu pula dari Amerika. Amerika punya kekuatan tuh 11.000, 12.000 dan 14.000 kilometer. Jarak jelajah peluru kendali intercontinental ballistic missile. Jadi kalau itu terjadi, ya kacau. Jarak dengan Jakarta terlalu dekat, masih lewat ini peluru mereka bisa. Jadi
Nah ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Makanya saya katakan kalau perang nuklir itu berarti semuanya rugi. Semuanya rugi. Semuanya hancur. habis. Semuanya hancur. Bukan saja fisiknya, bahkan peradabannya. Bahkan di University of Washington itu pernah dibikinkan simulasi apa yang terjadi bila terjadi perang nuklir. Itu para fisikawan membuat simulasi itu. Apa akan terjadi perubahan suhu udara, perubahan apa namanya itu struktur tanah, jadi racun semua itu, hancur semua gitu loh. Nah itu kita harapkan tidak akan terjadi. Nah tapi yang terjadi, yang pasti akan terjadi adalah bahwa perang ekonomi akan jalan terus. Jalan terus. Nah ini kan sebetulnya kan ambisi dan gengsi sebetulnya ini. Kalau perkiraan saya itu sebetulnya perang ini sudah bisa didamaikan Rusia Ukraina ini di akhir Maret. Ternyata tidak. Karena di akhir Maret itu dari 15 tuntutan yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak itu ternyata mereka sudah bisa mereduce sampai tinggal 5. Tinggal 5 di mana dua dari 5 itu harus diputuskan di tingkat kepala negara. Maka dibutuhkan bagaimana supaya kedua kepala negara bisa bertemu. Tapi selebihnya itu sudah setuju. Bahkan waktu itu delegasi Ukraina itu sudah menyetujui Ukraina sebagai negara nuklir, negara netral. Negara netral. Rusia minta tambah satu lagi, tarik kembali niat kamu untuk bergabung ke NATO. Gitu. Itu pun sudah disetujui. Dan itu dilakukan dalam perundingan yang disponsori oleh Turki, oleh Menlu Turki waktu itu. Erdogan. Presiden Turki dan Menlu Turki. Itu jadi Turki 2 kali melakukan menjadi host pertemuan itu dan sudah mencapai kata sepakat. Begitu dekat. Nah, itu sebabnya Turki waktu itu tidak mau memberikan dia punya persenjataan anti pesawat terbang itu ke Ukraina ketika diminta dalam KTT di Brussels, KTT NATO baru. Oh, jadi Turki pun tidak menahan diri. Turki menahan diri, Turki tidak mau karena Turki diminta, you punya peluru kendali sistem persenjataan S4 itu yang menghantam. Turki sangat menderita ya Bang. Nah, Turki tidak mau kasih. Inflasi 70% udah. Turki menderita jadi sekarang gara-gara ini. Diteruskan ini. Karena terganggunya jalur perdagangan dengan Rusia dan padahal dengan Turki baru sembuh dari kesulitan krisis, finansial ya. Baru sembuh dari krisis itu. Jadi apa yang saya mau katakan itu bahwa ini perang ini perang yang sangat merugikan semua orang. Semua pihak, termasuk Indonesia. Karena kalau sampai terjadi perang, ini perang terbuka, pasukan angkatan darat, angkatan udara dan angkatan darat NATO masuk, berarti ya itu perang terbuka. Karena saya dengar ada seberapa kelompok di Rusia menikmatin keuntungan ya. Oh iya, tentu. Karena harga energi naik. Harga energi naik begitu. Pupuk naik, di semua samping naik itu ya. pasar yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan barat itu, dia yang masuk. diambil alih. Pelanggan-pelanggannya diambil alih, produknya dia ganti segala macam kan. Jadi justru Rusia untung dengan ini gitu. Saya juga tanya kepada teman-teman, saya tanya apakah betul Presiden Putin sudah hitung benar-benar sebelum melakukan perang? Dia bilang, ya jauh sebelum peperangan itu tentu semua kemungkinan sudah diperhitungkan. Itu sebabnya sanksi-sanksi ini ternyata tidak berdampak secara signifikan. Dia udah punya jawabannya semua ya? Dia sudah punya jawaban. Bahkan dia sekali aja dia gertak balik, 40% supply migas Eropa itu dari Rusia. Sekali apalagi Jerman, Prancis 50% sebenarnya. Habis. Jadi kalau dia tahan habis. Untung serangannya di Februari ya. Di Februari. Kalau di Oktober November menjelang musim dingin habis itu penduduk sana. Jadi memang secara ekonomi pada akhirnya saya yakin bahwa negara-negara Eropa itu akan come back to their senses ya, berpikir secara logis ya, common sense common sense untuk melihat untuk apa sebetulnya kita masuk. Semoga ini dunia mendapatkan pelajaran luar biasa betul, Bang ya. Itu sangat betul. Ya, saya setuju Bang Peter bilang mungkin akan ada tatanan ekonomi baru. Akan ada tatanan ekonomi baru. Semoga Indonesia bisa mengambil manfaat. Betul. Saya kira betul karena kalau kita lihat pergerakan ini kan Rusia, Cina, India ini sudah menyatu. Bukan saja itu, negara-negara SCO. SCO itu adalah Shanghai Cooperation Organization. Saya kebetulan pernah diundang juga sebagai pembicara di acara Shanghai Cooperation Organization di Sochi waktu itu untuk mewakili Indonesia waktu itu bersama-sama dengan teman-teman dari Lemhanas untuk pergi. Dan di situ saya lihat bahwa memang meskipun SCO itu bukan berbentuk
organisasi militer, tetapi di situ negara-negara yang kuat semua. Ada Iran, ada India, Pakistan, Cina, Rusia, ada semua di situ, dan mereka punya potensi untuk bersatu. Ya. Dan mereka ini sekarang menjadi pasar. Jadi ketika pasar Eropa ditutup, maka negara-negara SCO yang di Eurasia ini membuka diri, oh silakan dengan kita saja kita berdagang, kan begitu. Bang, pertanyaan terakhir. Ya. Mungkinkah akan terjadi perang dunia ketiga? Nah, itu yang dia selalu dipertanyakan. Betul, ini dia. Ini satu hal yang sangat berbahaya, sangat riskan, dan tidak ada kita orang. Kita berharap sih tidak, ya. Kita berharap tidak, dan tidak ada orang yang bisa menebak. Tapi kita bisa membaca gejala. Yang pertama, di dalam wawancara yang disiarkan di YouTube itu Presiden Biden sendiri katakan, dan saya terbitkan dalam tulisan saya itu, Presiden Biden sendiri katakan bahwa kalau Presiden Putin tidak bisa dijatuhkan, maka alternatif kedua adalah Perang Dunia Ketiga. Saya harap itu adalah kalimat dari seorang tua yang semakin lupa. Karena kalau saya pikir seorang tua yang semakin lupa, jadi mungkin beliau kurang cermat berpikir sebelum berkata-kata, karena Perang Dunia Ketiga itu akan membuat Amerika hancur juga, bukan saja Rusia gitu. Jadi saya kira itu mudah-mudahan sebagai gengsinya saja untuk menaikkan popularitas dalam negeri. Yang kedua, saya mau katakan bahwa dari gejala yang tadi Bung Helmi katakan itu, memang 2 bulan perang ini Amerika sudah keluarkan 3,8 miliar dolar bantuan untuk persenjataan untuk Ukraine, dan akan mengalir lagi 33 miliar dolar yang sekarang diminta oleh Joe Biden ke Kongres gitu, karena Kongres tidak punya alasan untuk menolak, karena menolak berarti gengsi Amerika jatuh, kan begitu. Jadi dia akan memberikan itu, dan itu berarti panjang ini perang ini, persenjataan akan muncul semakin banyak. Maka yang akan terjadi adalah di Eropa sendiri akan terjadi perpecahan. NATO sebetulnya sudah pecah, gitu. Akan terjadi perpecahan di mana negara-negara yang masih kuat bertahan itu akan mengikuti jejak Amerika. Tapi Kanada sudah nggak mau. Kanada bilang saya punya persenjataan sudah habis, nggak ada yang bisa saya kasih lagi, gitu. Kanada sudah nggak mau, gitu sekarang kan. Jerman udah nggak mau, kan begitu. Perancis sudah nggak mau. Kenapa Perancis nggak mau? Karena Perancis ini adalah sponsor dari perjanjian Minsk 1 dan Minsk 2. Dia juru damainya, jadi dia nggak mau menghasut dalam situ, karena merusak reputasinya sendiri, gitu. Jerman sekarang ekonominya terguncang, dia nggak mau memperparah keadaan. Jadi yang paling bisa meneruskan bantuan itu adalah Amerika dan Inggris yang akan jalan. Amerika sendiri sekarang itu menjerit itu perusahaan-perusahaan joint venture itu, gara-gara minyaknya diblokir. Raja Putra Mahkota Arab Saudi marah karena investasi Arab Saudi pada mandek semua di sana. Jadi yang terjadi apa? Ini perang ini, kesulitan ekonomi akan bisa menahan tidak terjadinya perang dunia ketiga. Kita berharap begitu. Jadi dengan adanya kesulitan ekonomi, maka perang dunia ketiga itu akan menjadi tidak bisa terjadi, karena akan semakin menghancurkan diri sendiri. Itu kesimpulan saya. Semoga pelaku-pelaku perang ini cepat insaf. Betul. Nah, tidak ada pernah ada kebaikan dari suatu perang. Perang selalu menimbulkan korban. Betul. Tapi kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita sukseskan KTT G20 sebentar lagi akan jalan, dan kita menolak perang Amerika Rusia diekspor ke Indonesia. Betul. Setuju, Bang, ya? Setuju, sangat setuju. Itu saya kira itu pendapat Bung Helmi ini perlu digarisbawahi, bahwa kita memang sebagai negara pendiri gerakan non-blok, kita menolak perang Rusia Ukraina ini diekspor ke Amerika, termasuk pemblokiran, KTT 20 karena G20, karena kita tuan rumah toh. Tuan rumah, ya. Kita tuan rumah. Mari kita mengambil manfaat ya untuk climate change dan sebagainya, untuk perbaikan ekonomi. Ini adalah event ekonomi, bukan event politik, bukan event perang. Setuju. Ya, jadi semoga gertakan-gertakan yang terjadi selama ini hanya sebuah gertakan saja, ya. Dan kita berharap bahwa kita harus menjadi tuan rumah yang sukses. Terima kasih Bung Witan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Senang saya belajar banyak, menyerap banyak. Tadi saya pelajarin dulu, ini konflik ini menarik. Baik, semoga kita mendapatkan perspektif baru. Kita ini adalah tamu saya keempat setelah Dr. Koni, kemudian Pak Darman Sajubala dan Prof. Hikmahanto Juwana membahas tentang ini. Ini perspektif yang lain lagi, ya. Jadi ini kita lebih kuat dalam menanamkan bahwa Indonesia harus mengambil posisi, take advantage
Ya, dan mari kita sukseskan G20. Dan kita sekali lagi menolak konflik yang terjadi di Ukraine untuk dibawa ke Indonesia. Nah, mungkin satu hal saya tambah ya. Silakan. Ya, begini. Jadi Indonesia sebagai negara non-blok itu, kita tidak mau ditarik oleh kekuatan manapun. Karena Rusia adalah teman kita, Ukraina juga adalah teman kita, Amerika juga teman kita, negara-negara Eropa juga teman kita. Indonesia tidak punya musuh dengan negara manapun. Karena itu kita berharap tentu bahwa perang ini segera diakhiri, seperti yang tadi Bung Helmi katakan, karena kita tidak ingin melihat teman-teman kita berkelahi. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah Rusia dan Ukraina jangan hanya menguburkan serdadu-serdadu atau tentara-tentara mereka yang tewas, tapi kuburkanlah permusuhan di antara mereka. Saya kira itu. Peace. Udah lama kita kayak di peace ya. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya di Helmiah Bicara. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.